Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan pada minggu ini yang berlaku dari tanggal 19 sampai 23 Desember 2022. Yang dimana ini merupakan minggu menjelang Natal. Ya. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa fundamental pada minggu ini sebelum hari raya Natal. Dan sekaligus di sini saya juga akan membahas mengenai data berita bank sentral yang ada di minggu kemarin. Oke, kita langsung aja start dulu dari pound sterling di hari Senin kemarin. Jadi kemarin seperti yang sudah saya katakan juga, hati-hati yang ingin trading pada minggu ini karena kita akan mengalami banyak berita mengenai bank sentral. Ya, yang pertama kita akan lihat dulu tanggapan dari GDP yang ada di Inggris ya. Di Inggris GDP-nya ternyata naik menjadi 0,5%, which is good ya. Lalu untuk di sini jumlah penganggurannya ternyata naik dari yang sebelumnya minus 6,4 naik menjadi 30,5 ribu. Wah, ini banyak sekali sih. Jadi ini GDP-nya bagus tapi jumlah orang yang menganggur banyak ya, jadi ya jelek lah bahasanya ya, seperti itu. Lalu diikuti dengan angka inflasi di Amerika, dan angka inflasi di Amerika ini keluar 7,1%, berarti masih di atas 7% untuk tahunan di Amerika sendiri. Jadi angka inflasi di Amerika itu secara perlahan memang sudah turun dari puncaknya di tanggal 13 Juli kemarin. Dari 9,1 sudah turun secara signifikan ya. Dari 9,1 menjadi 8,5, kemudian 8,3, 8,2, 7,7 dan sekarang 7,1. Berarti tahun ini kita ditutup dengan angka inflasi di Amerika itu masih sekitar 7%. Ya, baru turun 2% dari puncak bulan Juli kemarin dengan kekuatan The Fed yang sudah menaikkan suku bunganya sebanyak 4 kali berturut-turut, yaitu 75 basis point dan 50 basis point di hari Kamis kemarin. Nah, tanggapannya di masyarakat itu untuk angka inflasi di di Amerika ya. Tanggapannya pada saat berita ini keluar kan berarti kan USD drop ya kan. USD drop karena masyarakat itu sudah mengira bahwa apa yang dilakukan The Fed dalam melawan inflasi itu sudah berhasil karena ditunjukkan oleh data inflasi yang semakin lama semakin turun. Dan juga data core inflation ya, inflasi inti dan inflasi inflasi bulanannya juga sama-sama mengalami penurunan. Oleh sebab itu masyarakat itu mengira bahwa apa yang dilakukan oleh The Fed itu sudah dikatakan berhasil, seperti itu ya. Lalu di hari Rabu kita ada CPI di Inggris. Nah, ini di Inggris juga sudah mulai mengalami penurunan ya. Jadi kalau dilihat di Inggris sendiri, data yang keluar di minggu ini rada-rada mix ya. Bisa dibilang positif, ada yang dibilang negatif. Positifnya itu kita lihat GDP-nya sudah mulai bertumbuh akibat inflasi yang sudah mulai turun. Walaupun turunnya tidak sedrastis yang ada di Amerika. Amerika sejak 9,1 turun menjadi 8,5. Sedangkan kalau di Inggris dari yang sebelumnya 11,1 turunnya hanya 10,7. Dan juga inflasi di Inggris itu bisa dikatakan naik turun secara tidak jelas. Dari Juli inflasinya 9,4, naik menjadi 10,1, turun menjadi 9,9, naik lagi 10,1 sampai akhirnya di puncak 11,1 dan sekarang turun lagi menjadi 10,7. Jadi inflasi di Inggris itu bisa dikatakan belum secara signifikan turun. Lebih tepatnya kalau bahasa tradingnya itu cenderung sideways ya, tidak kemana-mana. Dia itu
dari datanya. Dari datanya memang semakin naik, tapi semenjak bulan Juli ya, semenjak bulan Juli dia bergerak sideways bahasa tradingannya ya. Dari 9 ke 10 ke 9 ke 10 ke 11, sekarang ke 10 lagi, seperti itu. Makanya pada saat berita ini keluar, CPI di Inggris itu keluar, ternyata tidak terlalu ada pergerakan di uang Inggris, seperti itu. Lalu di hari Kamis ini kita ada berita mengenai FOMC ya. Ini beritanya kan saya bahas nanti terakhir ya. Lalu ada GDP juga di New Zealand ya. GDP di New Zealand di sini ternyata sudah mulai bagus, walaupun tidak sepenuhnya bagus ya. Karena kemarin sempat sampai minus 0,2, sekarang sudah naik menjadi 2%. Lalu di Aussie kita juga sudah melihat jumlah orang yang bekerja sudah lumayan membaik dengan tingkat pengangguran yang tetap 3,4%. Ini bisa dikatakan di negara Aussie sekarang pertumbuhan perekonomiannya dan termasuk sektor tenaga kerja itu mulai terlihat, mulai apa ya bahasanya, inflasi yang sudah mulai turun dengan pekerja yang sudah mulai balik lagi ke market ya bahasanya, dengan tingkat pengangguran yang mulai tetap. Nah, jadi di sini Aussie bisa dikatakan salah satu negara yang mulai mulai perlahan-lahan stabil perekonomiannya akibat inflasi. Tapi saat ini baru dari segi sektor tenaga kerja ya. Lalu diikuti oleh dengan SNB suku bunga dari Swiss, lalu juga suku bunga dari Inggris, ini juga akan saya bahas nanti. Lalu juga ada suku bunga dari Eropa. Dan di malam hari kita diikuti dengan retail sales, Empire State Building, dan semuanya di sini. Di sini juga kita sudah bahas di analisa XAUUSD harian ya, dimana Empire State Manufacturing Index dan juga Philadelphia Fed Manufacturing Index itu sudah saya katakan juga kalau hasilnya pasti akan negatif, bahkan buruk, dan ternyata yang keluar adalah hasilnya buruk, tepat kan, seperti itu. Lalu diikuti oleh ECB press conference. Nah, di hari Jumat kemarin kita melihat bahwa adanya service dan manufacturing PMI di sektor di negara Euro, Inggris, dan di Amerika. Dan kalau dilihat di sini ya, service dan manufacturing PMI di Eropa itu dari Prancis dan dari Jerman itu bisa dibilang mulai bertahap naik ya, sudah mulai bertahap berusaha naik di atas level 50, terutama untuk Jerman. Flash service PMI di sini angkanya sudah 49, menunjukkan hasil yang positif. Lalu juga manufacturing PMI di Prancis juga sudah mulai naik ya, walaupun ada beberapa sektor yang masih jelek hasilnya, tapi secara keseluruhan hasilnya sudah mulai bagus untuk dari segi manufaktur dan service PMI yang ada di Eropa. Ini menandakan bahwa dampak dari suku bunga itu belum begitu sudah kemarin sempat terlihat, tetapi sekarang sudah mulai berkembang lagi lah bahasanya. Market itu sudah mulai normal lagi. Lalu di Inggris ada manufacturing dan service PMI. Di sini untuk dari segi service Inggris sudah mulai di angka 50, sedangkan untuk dari sektor manufaktur Inggris ternyata drop sangat luar biasa dalam, yaitu keluarnya adalah 44,7. Sedangkan untuk di USD ternyata service PMI keluarnya adalah 44,4 ya, dan manufacturing PMI keluar 46,2. Di sini menandakan bahwa perekonomian di Amerika itu dari segi service dan manufaktur itu mengalami kontraksi ya, karena akibat dari inflasi dan kenaikan suku bunga. Oke, sekarang saya akan bahas dulu mengenai suku bunga ya, terutama suku bunga dari The Fed. Nah, seperti yang sudah saya katakan di post komunitas kemarin ya, bahwa ada gambar seperti ini.
Di sini saya akan bahas dulu mengenai gambarnya seperti ini ya. Di sini gambarnya adalah plot mengenai, ini adalah gambar proyeksi dari The Fed mengenai target suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Berdasarkan ini titik-titik ini adalah member dari FOMC ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini kita lihatnya tahun 2022 di sini ditutup dengan suku bunga sebesar 4,5% ya. Lalu di tahun 2023 ada sekitar berapa ini? 3, 6, 9, 11 ya. Ada 11 orang yang merencanakan bahwa akan ada kenaikan suku bunga menjadi 5,1%. Bahkan ada yang sampai ke angka 5,7%. Tapi di mediannya adalah di angka 5,1% karena ini yang dilihat paling banyak. Ya. Titik tengahnya jika dilihat bahwa ini dan ini berarti titik tengahnya adalah sekitar 5,3 atau 5,2 seperti itu ya. Lalu di tahun 2024 nanti kemungkinan akan ada penurunan sampai akhirnya nanti di tahun 2025 akan kembali turun di bawah 3%. Seperti itu. Jadi apa hasil daripada FOMC kemarin selain adanya plot seperti ini? Di sini kalau dilihat dari beritanya bahwa untuk di sini kalau teman-teman lihat di sini GDP di Amerika itu diperkirakan akan mengalami penurunan ya, penurunan dari di tahun 2023 0,5%, lalu akan mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 1,6 dan di tahun 2025 menjadi 1,8. Ini dari segi GDP-nya. Lalu dari segi inflasinya diperkirakan di tahun di tahun 2023 diperkirakan inflasi akan sudah mulai turun menjadi 3,5% ya, yang dimana ini diperkirakan terjadi di September ya. Diperkirakan di tahun depan di bulan September diperkirakan akan sudah turun menjadi 3,5%. Dan di tahun 2024 sudah menjadi 2,5% dan di tahun 2025 menjadi 2,1%. Lalu untuk di sini untuk tingkat pengangguran ya, jobless rate itu diperkirakan di tahun 2023 akan mengalami kenaikan menjadi 4,6%, which is itu berarti akan ada jumlah pengangguran yang lebih banyak. Lalu di tahun 2024 akan sama 4,6 dan di 2025 menjadi 4,5% dan diperkirakan akan bertahan sebanyak 4% untuk waktu yang lebih lama. Ya, jadi di sini untuk inflasinya sendiri dibilang bahwa memang inflasi itu sudah mulai menunjukkan adanya penurunan. Tapi Jerome Powell sendiri perlu ini kan baru turunnya bisa dibilang baru berturut-turut, itu bisa dibilang baru 2 kali ya secara signifikan, dimana dari 8,2 langsung turun ke 7,7 dan keluar menjadi 7,1. Itu kan baru 2 kali berturut-turut, yang dimana sangat besar lumayan ya. Nah, Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa FOMC ataupun The Fed itu memerlukan data yang lebih signifikan lagi untuk dalam melihat bahwa suku bunga itu inflasi itu sudah benar-benar turun secara signifikan. Oleh karena itu, untuk di tahun ini memang suku bunga di Amerika itu turun, suku bunga Amerika itu dinaikkan sebesar 50 basis point menjadi 4,5% aja, yang dimana sebelumnya itu sudah naik 75 basis point sebanyak 4 kali sebenarnya, dari 4 kali seperti itu ya. Nah, kenapa di sini kalau bisa dibilang
karena target sekarang di tahun 2023 adalah ini sebesar 5,1 atau enggak 5,2, yang dimana sekarang adalah suku bunganya adalah 4,5%, berarti kan kurang lagi 75 basis point, anggaplah lagi 75 basis point. Maka itu yang dilihat oleh para investor bahwa The Fed ini masih akan menaikkan suku bunganya, dan ada desas-desus lagi bahwa para anggota FOMC itu akan berusaha tetap menaikkan suku bunganya, bahkan jika perlu di atas target dari yang sudah diplot di sini. Bahkan bisa menjadi bahwa di tahun depan angka suku bunga di Amerika itu bisa menjadi 5,5%. Itu kita tidak tahu. Karena di sini Jerome Powell tidak bisa memberikan kepastian bahwa di tahun depan apakah kita sudah mencapai angka pivot atau belum. Pivot itu maksudnya angka gini ya, angka titik apa ya, batas bisa dibilang. Pivot angka tengah ya, angka tengah daripada suku bunga itu sendiri. Misalnya jika Jerome Powell mengatakan bahwa seperti ini, semua anggota setuju untuk di tahun ini adalah 4,5%, dan di tahun 2023 kita lihat ini kan masih belum banyak yang setuju, masih tercampur ya kan. Bahkan ada yang dua kandidat ini di bawah 5%, seperti itu. Jadi kalau dilihat anggota FOMC ini masih ada keraguan-raguan. Oleh karena itu ketika ada keraguan-raguan dari FOMC ini sendiri, itu dipandang sikap mereka itu sebenarnya hawkish. Hawkish itu maksudnya The Fed akan terus menaikkan suku bunganya walaupun risiko resesi itu akan terjadi, karena dari segi manufaktur dan servis ini sudah mulai terlihat jelek ya. Retail sales juga sudah mulai minus, core retail sales juga sudah mulai minus. Yang pasti nanti itu merupakan bagian daripada kenaikan suku bunga, itu kata Jerome Powell. Yang penting intinya bagi dia adalah gimana caranya harus menurunkan suku bunga, setidaknya harus bisa di bawah 5%, atau nggak bila perlu sesuai apa yang ditulis di sini, yaitu kalau bisa di tahun 2023 itu bisa setidaknya 3,5% jika perlu, seperti itu. Jadi oleh karena itu alasan itulah yang membuat investor itu menganggap bahwa nada daripada Jerome Powell itu adalah bersifat hawkish. Jadi itu yang membuat USD kemarin sempat bergerak naik ya. Sehingga gold itu turun dan semua mata uang yang lainnya itu turun ya. Karena dipandang The Fed akan masih berusaha terus melawan inflasi, tidak peduli apapun yang terjadi, seperti itu. Lalu untuk dari segi Swiss ya, itu tadi udah FOMC ya, udah jelas ya. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, bisa langsung ke kolom komentar di bawah, nanti kita bahas bareng-bareng pertanyaan teman-teman semua. Lalu dilanjutkan oleh Swiss di sini kita tidak terlalu ada berita yang sangat signifikan juga, karena intinya dia itu intinya akan terus menaikkan suku bunga guna untuk melawan inflasi, tapi tidak akan begitu banyak seheboh seperti sebelumnya. Lalu di sini yang heboh berikutnya adalah di pound sterling. Karena mengapa? Di sini teman-teman bisa lihat jumlah orang yang tidak ingin menaikkan suku bunganya itu sudah ada 2 orang. Ya. Dari yang sebelumnya 9 anggota BOE, ternyata ada 2 orang yang tidak ingin menaikkan suku bunganya, dan hanya 7 orang yang ingin tetap menaikkan suku bunganya. Oleh karena itu pada saat berita ini keluar, memang menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point dari sebelumnya ya kan, dari yang 1% sekarang sudah menjadi 3,5%, sudah naik 50 basis point berturut-turut lah bahasanya ya. Tapi pada saat teman-teman lihat di chart ya, terutama GBP USD dan bisa dibilang hampir semua pound sterling ya, semua peri GBP, entah itu GBP USD, GBP JPY, itu pasti mengalami penurunan. Karena mengapa? Karena
apa yang dilakukan oleh oleh BOE sendiri itu menganggap bahwa inflasi yang ada di sini, ya, inflasi di Inggris ini kan sudah turun ya. Mereka mengatakan bahwa 11,1% ini merupakan titik puncak inflasi. Oleh karena itu ada pandangan daripada anggota BOE itu, kita ya udahlah, kita nggak usah terlalu terburu-buru dalam menaikkan suku bunga. Ya udahlah, pelan-pelan aja, toh juga kan sudah mulai turun dengan sendirinya. Nah, nada yang seperti itulah yang membuat para investor itu walaupun sudah tahu naiknya 50 basis point ya, para investor tuh menganggap bahwa lah, bank sentral aja udah bahasanya tuh udah nggak begitu niat untuk melawan inflasi, karena mereka yakin itu inflasi akan turun dengan sendirinya itu loh. Mereka tuh tidak seperti The Fed kemarin di sini ya kan. Mereka akan tetap menaikkan suku bunga tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya inflasi harus turun di bawah 2%, pokoknya seperti itu. Nah, nada itulah yang membuat USD menguat. Sedangkan di BOE sendiri nadanya berbeda. Nadanya itu dia, ya kita memang akan menaikkan suku bunganya karena kita sudah lihat bahwa inflasi di Inggris itu sudah mencapai puncak. Jadi di next rapat meetingnya mungkin kita akan menaikkan suku bunganya mungkin sedikit aja. Nah, kayak gitulah bahasanya, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi BOE itu bisa dibilang menjadi bank yang salah satu bank sentral yang bisa dibilang dovish kemarin. Saya sih nganggapnya dovish ya, saya pribadi. Walaupun ada analis dan investor di berbagai berita ini menganggap bahwa itu bukan dovish ya, karena ujung-ujungnya BOE akan tetap menaikkan suku bunganya. Tapi bagi saya sendiri, karena datanya di sini sudah ada 2 orang di sini yang menyatakan tidak ingin menaikkan suku bunga, ya sudah, data menunjukkan seperti itu. Jadi pandangan saya BOE di sini itu dovish ya, bukan hawkish. Nah, untuk di euro sendiri, ECB sendiri, di sini bisa saya katakan bahwa ECB salah satu bank sentral saat ini yang sangat hawkish adalah ECB ataupun euro, karena memang dia menaikkan suku bunganya hanya 50 basis point, tetapi pada saat press conference Christine Lagarde selaku presiden dari ECB mengatakan bahwa next meeting kita akan menaikkan suku bunga lagi, bahkan di meeting selanjutnya kita akan tetap menaikkan suku bunga, dan kita akan mulai memperketat kebijakan moneter karena tujuan kita adalah untuk menurunkan inflasi, titik. Jadi apa yang dikatakan oleh ECB di sini hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh The Fed, tetapi cenderung lebih hawkish daripada The Fed ya. Menurut saya seperti itu, karena kalau dilihat ECB di sini pada saat press conference itu, teman-teman bisa lihat di YouTube tentang press conference-nya, bahwa Christine Lagarde itu ingin suku bunga itu terus naik 50 basis point terus ya. Jadi jika dilihat bahwa Eropa ini kan kemarin sempat tertinggal bahasanya dalam artian menaikkan suku bunganya. Nah, tetapi ketika mereka dibilang tertinggal, ternyata di penghujung tahun ini bahasanya itu kan Santarelli di market itu ternyata tidak berlaku, karena akibat dari ECB di sini dia mengisyaratkan, memberikan sinyal bahwa di tahun depan pada saat next meeting akan ada kenaikan lagi, dan pada saat next meeting lagi akan ada kenaikan lagi terus ya. Akan ada terus kenaikan suku bunga guna untuk melawan inflasi, karena inflasi di Eropa juga sudah sangat tinggi, 10% juga seperti di Inggris ya kan. Jadi ECB di sini menyatakan bahwa ya kita akan terus menaikkan suku bunga, bahkan kalau bisa itu lebih tinggi lagi. Bahkan yang saya lihat beritanya itu kemungkinan dia akan bisa menyamai The Fed dalam kenaikan suku bunga di tahun depan. Jadi di sini dari keempat bank sentral di sini ya, ada The Fed, ada Swiss, ada
BOE dan ada ECB. Peringkat 1 untuk hawkish adalah di ECB ya, di ECB. Jadi ECB merupakan salah satu bank sentral yang sangat hawkish pada saat ini, lalu diikuti oleh The Fed, lalu diikuti oleh Swiss, lalu yang terakhir adalah satu-satunya bank sentral yang dovish menurut saya adalah BOE. Seperti itu ya. Jadi di minggu lalu itu kalau kita lihat chart daripada euro pasti semuanya terbang, walaupun lawannya adalah USD ya, euro USD pasti dia karena USD dan euro sama-sama kuat, pasti dia bergerak sideways. Dan ketika ada GBP USD pasti dia turun seperti itu. Dan ketika ada USD CHF pasti dia naik, karena euro dan USD bank sentralnya sama-sama hawkish seperti itu. Dan kalau teman-teman paling lihat perbedaannya adalah teman-teman bisa lihat per euro GBP pasti terbang. Kalau nggak percaya lihat aja perbandingan antara ini, saya kasih lihat berdasarkan fundamental ya, karena BOE itu dovish dan euro itu super hawkish. Euro GBP kemarin itu pasti terbang. Kalau nggak percaya lihat aja chartnya sendiri di euro GBP pasti terbang ya. Dan saya pun nggak ada lihat chart ya, ini saya hanya kasih secara fundamental aja, karena secara fundamental seperti itu biasanya secara di chart juga pasti akan sama seperti itu. Oke, jadi itu pembahasan dari minggu lalu ya, jadi cukup panjang. Kenapa cukup panjang? Karena untuk di minggu ini kita tidak akan begitu ada banyak mengenai berita ya, terutama berita untuk di minggu ini kita cuma ada BOJ press conference dan monetary policy statement, yang dimana bisa dibilang mereka tidak akan berubah sikap lah, tetap akan kebijakan ultra longgarnya akan masih tetap, suku bunga juga masih minus 0,1, tidak akan berubah, tetap segitu-segitu aja. Lalu diikuti oleh CPI di Kanada, itu yang penting. Lalu ada GDP di Kanada dan core PCE yang ada di USD. Lalu juga ada consumer confidence yang ada di USD. Jadi di minggu ini karena mendekati hari raya Natal, jadi berita di minggu ini kita tidak akan begitu ada berita yang lumayan ya. Bahkan USD pun cuma ada dua berita yang sangat penting, yaitu di hari Rabu malam dan di hari Jumat malam. Di hari Senin kita nggak ada berita, lalu di hari Selasa kita cuma ada berita mengenai Jepang. Di hari Rabu kita ada berita mengenai USD dan Kanada. Di hari Kamis ini sebenarnya tentang USD tapi mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Di hari Jumat kita ada berita mengenai Kanada dan USD. Nah, jadi gini aja. Jadi yang trading di minggu ini hati-hati di Kanada menurut saya. Di Kanada dan di USD tetap ya. Jadi USD Kanada harap berhati-hati. Dan untuk di yen hati-hati pada saat press conference saja ya. Untuk monetary policy statement sih pasti mereka akan tetap aja suku bunga akan tetap minus 0,1, kebijakan ultra longgar juga tetap akan segitu juga. Tapi jika ada press conference yang menyatakan perubahan, misalnya perubahan pandangan di tahun depan mungkin, dan jika itu terjadi maka yen pasti akan bergerak volatil ya. Jadi diperhatikan aja nanti yang ingin trading yen di hari minggu depan ya, di hari Selasa. Jadi kalau saya lihat berarti di minggu depan itu kita ada berita mengenai yen, Kanada dan USD. Nah gitu jadi ya, karena yang penting adalah di yen tentang press conference-nya, Kanada mengenai tingkat inflasi, dan di USD mengenai consumer confidence dan juga core PCE. Nah seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental dan pembahasan mengenai bank sentral yang ada di minggu lalu. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar apa yang sudah saya sampaikan pada video kali ini, teman-teman jangan ragu, langsung aja ke kolom komentar di bawah. Teman-teman silahkan berkomentar, keluarkan pendapat teman-teman sendiri tentang analisa fundamental ini, karena kita bisa saling belajar satu sama lain tentang analisa fundamental yang ada di dunia forex ini. Oke,
Jadi sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye bye.